Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita bisa berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Allah. Saya percaya firman Allah akan menjadi berkat besar bagi kita semua. Saya memberi tema buat apa yang menjadi renungan saya pada saat ini adalah pemeliharaan Tuhan dengan cara yang mustahil. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat akan satu kisah di Cina beberapa puluh tahun yang lalu, waktu komunis menganiaya orang-orang Kristen. Ada seorang hamba Tuhan yang ditangkap dan kemudian dia dimasukkan di satu ruangan yang hanya ada satu pintu yang terbuat dari besi dan kakinya terikat dengan rantai besi. Dia sudah sangat kelaparan dan terlintas di pikirannya bahwa dia pengen makan sebuah apel. Tapi dari mana apel itu bisa datang? Ruangannya sangat tertutup. Dan dia ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia berdoa, Tuhan, saya pengen makan apel. Dan beberapa waktu kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudara, di lantai dari ruangan itu seperti ada yang bergerak. Dan mendadak lantai itu, bagian lantai itu mulai hancur. Dan muncullah Bapak Ibu Saudara-saudara seekor tikus. Dan yang luar biasa, di mulut tikus itu ada sebuah apel. Apa yang menjadi kerinduan doa dari hamba Tuhan ini, Tuhan kabulkan melalui seekor tikus. Saya percaya mungkin kita semua tidak pernah dibawa oleh tikus sebuah makanan yang kita suka. Tapi bagi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang dahsyat. Dan malam ini saya senang kita akan belajar pemeliharaan Tuhan dengan cara yang mustahil. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan mengatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah kisah tentang Elia, di mana dia menubuatkan terjadi kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Dan Tuhan menyuruh dia pergi ke sebuah sungai kecil, yaitu sungai Kerit. Dan di sana Tuhan memelihara dia dengan cara yang luar biasa. Saya coba untuk mencari tahu di dalam bahasa asli, kata Kerit itu Bapak Ibu Saudara-saudara mempunyai arti memotong. Artinya Tuhan dapat memelihara kita, memberkati kita dengan jalan Tuhan yang seperti jalan memotong. Tidak ada yang mustahil. Secara manusia, secara logika tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia dapat memotong jalan berkat untuk saya dan saudara. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Saya teringat akan satu ungkapan di situ yang pernah saya baca, dikatakan seperti ini. Sekalipun kita berada di neraka, tetapi apabila kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan dapat mengubah neraka menjadi surga. Bukankah dia yang menciptakan segala sesuatu? Dia yang menciptakan surga, dia yang menciptakan neraka. Kalaupun situasi kehidupan ini, oleh karena pandemi, oleh karena bencana alam, oleh karena tanah longsor, karena gempa bumi, kita seperti ada di dalam neraka. Tapi saya percaya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang mustahil. Ada 2 hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan dengan cara yang mustahil adalah dengan memakai alam. Tuhan memelihara Elia dengan menyuruh dia ke tepi sungai Kerit. Untuk apa? Untuk dalam kekeringan itu dia bisa minum dari sungai Kerit. Tuhan memelihara dia dari alam. Dan hal yang lain adalah Tuhan memakai burung gagak. Ini luar biasa. Kenapa Tuhan tidak memakai burung merpati atau burung elang atau burung apa yang bagus dan baik? Tapi kenapa dia pakai burung gagak? Kalau kita tahu burung gagak adalah termasuk kelompok burung pemakan bangkai. Artinya jenis burung inilah burung yang rakus. Tidak mungkin dia berbagi dengan siapapun. Tetapi kalau burung gagak, burung rakus di tangan Tuhan,
Dia dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Dia dapat melakukan lewat alam dunia di sekitar kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap hari burung gagak ini membawa kepada Elia roti dan daging. Sesuatu yang luar biasa. Saya percaya karena Tuhan yang bekerja. Saya percaya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Sehingga dia dapat memakai apa saja untuk memelihara kehidupan kita. Saya tidak tahu pergumulanmu saat ini. Saya tidak tahu kesulitan. Saya tidak tahu tantanganmu. Saya tidak tahu kekuranganmu. Saya mau katakan berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa dia dapat memelihara engkau dengan alam ini. Dengan berbagai cara. Dia punya 1001 cara untuk menolong saya dan saudara. Dia punya banyak pintu berkat untuk menolong saya dan saudara. Kita teringat akan cerita di dalam Alkitab. Waktu Yesus ada di bait Allah. Yesus ditagih untuk membayar pajak. Dan Alkitab mengatakan Yesus berkata kepada Petrus, pergilah ke danau dan memancing. Ikan pertama yang engkau pancing, di mulut ikan itu engkau akan mendapatkan 4 dirham. Bayarlah untuk engkau dan bayar untuk aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan punya segala sesuatu. Tuhan dapat menempatkan berkat di ikan, di alam ini, di binatang apapun. Tuhan dapat memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Cara yang dahsyat karena dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang baik. Dia dapat memelihara saya dan saudara dengan caranya yang luar biasa. Caranya yang kreatif karena dia Allah yang kreatif. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan dengan cara yang mustahil adalah dengan memakai musuh kita. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah dari mana burung gagak bisa mendapatkan daging dan roti? Padahal sudah terjadi kelaparan. Sudah 1 tahun terjadi kelaparan dapat dikatakan. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan itu? Saya percaya burung gagak ini mendapatkan dari istana Ahab. Ahab adalah musuh Elia. Tapi Tuhan dapat memakai musuh sekalipun untuk memberkati Elia. Tuhan dapat memakai Ahab yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan untuk memberkati Elia. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan dapat memakai musuh kita. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya banyak teman. Dalam kesulitan hidup saya tidak punya banyak teman yang kaya, yang baik hati. Bahkan saya punya banyak musuh yang membenci saya. Saya mau berkata, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu, percayakan pemeliharaan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan dapat memakai musuh sekalipun untuk memberkati engkau. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang dapat melakukan berbagai cara. Dia dapat memakai siapapun, bahkan musuh, orang yang paling membenci kita pun Tuhan dapat memakai untuk memberkati saya dan saudara. Ada ungkapan yang saya pernah baca yang sangat memberkati saya. Di situ dikatakan, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tetapi kalau Tuhan buka 1 jalan, maka jalan itu adalah jalan berkat. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dalam kehidupan ini sepertinya iblis membuat banyak masalah, membuat kita mengalami bencana, membuat kita mengalami mungkin PHK dari perusahaan kita. Saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, karena dia dapat memakai musuh sekalipun. Bahkan kalau iblis tutup 1000 jalan, dia akan buka 1 jalan. Mungkin jalan itu sederhana, mungkin jalan itu kecil, tapi waktu kita percaya, kita terus berserah, kita terus berdoa, kita terus berseru kepada dia, saya percaya jalan itu menjadi jalan berkat. Elia selama 1 tahun di tepi sungai Kerit, Elia dipelihara oleh alam dan juga oleh musuhnya. Karena Tuhan kita dapat memakai apapun untuk memelihara saya dan saudara. Karena itu mari percayakan seluruh hidupmu, masa depanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, keuanganmu, masa hidupmu kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan akan memelihara engkau dan Tuhan akan terus memberkati engkau. Shalom. Tuhan memberkati.